Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa TVRI Bengkulu, jumpa lagi bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, obrolan pagi ini tema kita yaitu kelestarian alam. Tugasnya siapa sih? Bersama dengan Bang Firmansyah selaku pegiat lingkungan. Kalau bahas soal kelestarian alam ini merupakan upaya untuk memastikan generasi mendatang memiliki sumber daya alam yang tersedia dengan baik untuk menjalani kehidupan yang masa akan datang. Nah, pemirsa, kita sapa dulu nih Bang Firmannya. Hai Bang Firman, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Agnes, selamat pagi pemirsa Opini TVRI dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan fit di tengah-tengah bulan Ramadan. Iya, benar sekali. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Semangat ya, semangat pagi. Semangat. Oke, Bang Firman ini kan sebagai pegiat lingkungan ya. Sebenarnya awal mulanya Abang sebagai pegiat lingkungan ini karena organisasi waktu di kampus atau memang kesadaran dari diri sendiri nih melihat lingkungan di Bengkulu saat ini mungkin ya kurang terjaga dengan baik gitu. Ya, kalau dibilang pegiat lingkungan, sebenarnya saya itu tidak pegiat yang terjun secara langsung seperti teman-teman yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan real ya. Namun pada prinsipnya dalam persoalan isu-isu lingkungan, background saya adalah jurnalis, maka kebanyakan tulisan-tulisan saya itu memang saya arahkan kepada persoalan-persoalan lingkungan, ya kan, baik itu soal misalnya perubahan iklim, soal dampak krisis iklim terhadap kerugian petani dan nelayan, kemudian macam-macam deh seperti itu gitu kan. Nah, jadi karena memang backgroundnya adalah jurnalis atau penulis, maka kegiatan lingkungan saya adalah menulis dengan kampanye gitu kan, itu satu. Nah, semangat ini saya dapat dari kampus memang pada awalnya. Pada saat itu saya menjadi mahasiswa di Fakultas Divisip di Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu. Kebetulan di sana ada salah satu organisasi pencinta alam namanya Palasostik. Saya bergabung, saya banyak dapat ilmu di sana persoalan-persoalan isu-isu lingkungan hidup. Nah, dari situ saya berkembang sampai dengan proses hari ini menjadi seorang jurnalis yang memang fokusnya pada kegiatan lingkungan hidup. Berarti dari kampus dulu ya sudah dari kampus, ngikut sebagai pegiat lingkungan lah ya. Itu namanya dulu Palasostik ya? Iya, namanya pencinta alam gitu ya. Pencinta alam sosial politik gitu kan. Iya. Itu sudah berapa lama berarti Bang? Kalau terhitung dari awal masuk kampus atau setelah lulus? Sekitar tahun 2000. Dari tahun 2000 sudah aktif di organisasi mahasiswa di pencinta alam. Kemudian selama kuliah juga saya aktif di nulis di beberapa artikel di media lokal dan media nasional, ya kan, iseng-iseng kirim soal-soal isu-isu lingkungan hidup dan diterima gitu kan artikel-artikel itu. Nah, sampai dengan hari ini. Berarti memang basicnya tentang lingkungan gitu ya? Iya, awalnya basicnya lingkungan, namun kan dahulu saya menulis pokoknya hanya hutan sih. Iya. Selamatkan hutan atau macam-macam. Nah, ternyata setelah dari situ hutan ini memang mempunyai interaksi dengan manusia dan makhluk hidup. Ya kan? Artinya ketika berbicara hutan, maka berbicara semua makhluk hidup dari hulu ke hilir. Oh, kok kayak gini jadinya gitu. Seperti itu, berkembang dan terus berkembang. Karena kan hutan ini kan juga sebagai ada flora fauna di sana ya, terus juga sumber mata air, manfaatnya kepada manusia juga ada gitu kan. Berarti memang waktu itu ketika masuk pecinta alam alam ini memang karena kesadaran dari masyarakatnya kurang mencintai alam atau memang dari Abang sendiri nih suka banget nih kayaknya jadi pecinta alam. Waktu bergabung dengan pencinta alam justru tidak ada hubungan dengan soal isu-isu lingkungan. Pada saat masuk pencinta alam, pada saat ospek keren banget kayak keren gitu banget tuh kakak-kakaknya pakai rambut gondrong sering daki gitu ya kan. Kemudian celana belepis. Awalnya cuma itu ya kan. Udah gabung biar agak keren gitu. Nah, ternyata di tengah-tengah gabung di organisasi itu bukan persoalan tampilan mereka yang saya dapat, tapi soal gagasan-gagasan mereka soal isu-isu lingkungan hidup yang membuat minat saya semakin bertambah. Jadi ibaratnya kalau naik gunung, susur gua, arung jeram itu cuma iseng-iseng aja, hiburannya aja gitu. Di sana juga ada kegiatan dalam kita menjaga kelestarian alam seperti itu. Betul, kalau di pecinta alam. Berarti waktu dulu pecinta alam ini kegiatannya apa aja Bang kalau misalnya dalam menjaga kelestarian alam ya yang ada di Bengkulu ini? Karena memang kelasnya kelas untuk level teman-teman mahasiswa, yang pertama memang soal-soal refreshing gagasan ya, ide-ide soal isu-isu lingkungan hidup, itu yang pertama. Karena di level mahasiswa itu memang kan gagasan yang dipertajam.
dan ide. Kemudian dari situ sekali waktu kita misalnya melakukan kegiatan-kegiatan ringan lah ya, kegiatan ringan seperti aksi bersih sampah, aksi bersih sungai, aksi bersih gua dan lain-lain seperti itu. Berarti sering daki gitu ya, daki terus juga ngecamp gitu pada saat jadi pecinta alam gitu. Ya itu hiburannya saja. Hiburannya saja, tapi ada kegiatan di sana, Ya, begitu betul, kan. betul. Karena kan sekarang ini kan banyak sekali ya masyarakat yang memang berkunjung ke tempat wisata alam itu tidak membuang sampah sembarangan, Iya, meninggalkan sampah mereka. Itu juga adalah salah satu tugas dari pecinta alam juga waktu ke sana misalnya mengunjungi wisata Ya, itu. kampanye-kampanye seperti itu sering kita ingatkan bagi pengunjung wisata, misalnya pendaki gunung gitu kan, untuk tidak membawa sampah. Kalaupun pulang sampah mereka di gunung dibawa pulang lagi gitu kan. Kemudian jangan misalnya memetik edelweiss gitu kan. Iya. Apalagi misalnya kalau dulu menjelang bulan-bulan Februari pada saat Valentine misalnya banyak sekali teman-teman mendaki, targetnya adalah mencari edelweiss Untuk untuk pacarnya pasangannya ya. gitu. Saya pikir itu sesat pikir ya kayak gitu ya kan. Sementara orang-orang yang berjuang agar edelweiss itu tetap tumbuh itu kan lama juga mereka menanam itu kan. Seperti ada beberapa kasus beberapa waktu yang lalu kan, Iya. kebun edelweiss yang dijadikan tempat motocross ya kan. Padahal itu salah satu edelweiss yang langka gitu kan. Nah, hal seperti itu yang mungkin harus kita perhatikan ke depannya lagi. Iya, tapi kayaknya kalau misalnya Edelweiss ini banyak juga ya tempat-tempat bunga yang ngejual itu palsu atau beneran tuh? Kebanyakan memang asli karena memang rata-rata kan teman-teman ambil itu ya tanda kutip mencuri ya. Karena pada saat mereka di pos turun gunung, semua alat gunung kita tuh kan diperiksa. Iya, iya. Nah, kadang pinter-pinter Lah, pendaki, terus kecolongan dong ya? Ya, pinter-pinternya para pendaki menyimpannya di mana gitu kan. Ampun. Itu kan. Iya. Ini kan Abang juga sebagai seorang jurnalis lingkungan ya. Iya. Sebenarnya fenomena yang sering terjadi di Bengkulu saat ini apa tuh Bang kalau misalnya? Yang sering Abang angkat sendiri ya sebagai jurnalis. Saya memang yang kalau akhir-akhir ini yang menjadi fokus perhatian kita adalah persoalan banjir ya. Kisaran 5 atau 7 tahun yang lalu hujan di Bengkulu 1 jam atau 2 jam saja masih tenang Bengkulu. Namun per hari ini hujan setengah jam saja dengan kondisi intensitas tinggi, maka seluruh kabupaten kota di Bengkulu akan banjir, ya kan? Nah, ini fenomena yang harus segera diantisipasi, ya kan? Bukan lagi diantisipasi karena sudah kejadian, ya kan? Iya. Tidak hanya di kota Bengkulu. Sudah ya kan? menjadi warning lah ya berkata ya. Warning, terkutipnya. betul. Kadang teman-teman jurnalis juga sudah sering mengingatkan ya kerusakan hulu. Iya. Ya, karena lagi-lagi memang kita lamban merespon itu, bisa jadi mungkin perencanaan pembangunan di Bengkulu dengan fakta pembangunan di Bengkulu tidak sering sejalan misalnya ya kan. Ada banyak misalnya tempat yang bukan merupakan perumahan Tapi dijadikan jadikan sebagai perumahan. Kemudian misalnya ada banyak sekali misalnya kawasan-kawasan di hulu, di hutan misalnya, tempat tangkapan air, namun sudah terjadi perambahan baik itu perkebunan swasta maupun illegal logging ataupun ilegal kebun-kebun yang lain. Nah, ini yang memang agak berat karena memang jumlah luasannya sangat besar sekali gitu kan. Pernah jadi jurnalis investigasi juga nggak sih Bang? Terkait dengan kondisi lingkungan ya? Ada beberapa waktu misalnya begini, barusan sekitar hampir setahun yang lalu kita melakukan investigasi misalnya di Kabupaten Mukomuko ya kan. Lebih kurang 24.000 kawasan hutan produksi di kawasan Mukomuko itu kan hancur dikelola gara-gara perkebunan kelapa sawit ya kan? Dan itu ilegal semua ya kan. Nah, itu yang kita investigasi, ternyata ada banyak sekali yang punya kebun sawit ilegal itu adalah oknum-oknum tertentu ya kan, baik dia orang-orang yang memang kuat maupun masyarakat biasa, jadi masif ya kan. Iya. Mulai dari masyarakat biasa sampai dengan mantan-mantan petinggi-petinggi lembaga-lembaga tertentu. Nah, saya tidak tahu kenapa misalnya hal ini tidak pernah ditindak ya kan. Sementara itulah kawasan hutan. Kawasan hutan yang jumlahnya itu hampir mungkin 90%. Luas ya, iya. 90%. Dan itu ilegal. Ilegal ya. Karena itu kawasan hutan. Ya kan, kawasan hutan tapi kebun sawit. Ratusan hektar, di ribuan hektar di dalam itu. Nah, itu yang memang sering kita temukan. Itu salah satu contoh kecil ya kan. Bagaimana kawasan hutan kita dengan semaunya ya kan diambil ya. Kalau mau misalnya kita punya uang sekitar 15 juta misalnya per hektar, itu bisa saja beli secara ilegal di Mukomuko. Berarti rawan ya terjadi hal-hal seperti itu ya? Memang sudah terjadi gitu kan. Bukan hanya sebenarnya di Mukomuko, tapi juga baru-baru ini kan di Benteng kan juga terjadi Ya, seperti itu kan, perambahan lingkungan Betul, gitu ya. betul tadi, betul. Sebenarnya ini karena pengawasan pemerintahnya yang kurang atau memang penegakan hukumnya tentang menjaga lingkungan? Dua-duanya mungkin. Dua-duanya. Di satu sisi gini, kita juga misalnya melihat pemerintah juga kekurangan personil untuk
menjaga Mengawasi ya. luasan hutan di Bengkulu ini kan lebih kurang 1 juta hektar ya kan. 1 juta hektar itu dengan luasan Bengkulu kan 900 ribu nih luasan hutan di Bengkulu. Terdiri dari Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan beberapa hutan-hutan yang lain. Nah memang pemerintah mengalami keterbatasan ya kan untuk menjaga hutan itu yang pertama faktornya. Yang kedua memang tanah di Bengkulu itu sudah habis ya kan, habis masuk ke tanah untuk berkebun ya. Jadi ratusan ribu hektar tanah kita itu kan sudah digelontorkan untuk perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara, perusahaan Tapi kan perkebunan itu kelapa atas sawit. perizinan kan? Iya, memang ada perizinan mereka sah. Namun sekali lagi ya kan, rakyat biasa juga butuh tanah untuk berkebun ya kan. Nah, ketika rakyat biasa ini tidak lagi punya kawasan tanah untuk dikelola, maka mereka larinya juga ke kawasan hutan gitu kan. Jadi Karena inilah yang sering terjadi perkebunan ilegal. betul ya kan. Nah, sekarang misalnya di tempat di Seluma, di beberapa daerah di Bengkulu, masyarakat itu bingung pada saat ada keluarga yang meninggal, mereka nggak tahu mau dimakamkan di mana karena mereka sudah tidak punya tanah. Sementara di samping desa mereka itu ada perkebunan kelapa sawit yang jumlahnya ribuan hektar gitu kan. Nah, ada ketidakadilan di sini. Jadi itu juga terjadi. Jadi ada banyak hal lah ya yang mengakibatkan ya hutan yang harusnya menjadi benteng terakhir kehidupan manusia itu menjadi terus habis ya kan? Iya benar-benar. Oke Bang, kita akan jeda sejenak. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu kelestarian alam ini tugasnya siapa. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.